dilihat di slide. Saya nggak buat PowerPoint, tapi buat catatan dulu. Ini saya scan. Nah, di slide ya, mohon maaf, di PDF, ini adalah bentuk dari bagan PTK yang dipelopori oleh David Hopkins. Saya tunjukkan diagramnya. Nah, ini adalah alur yang asli dari Hopkins yang di sana menjelaskan tentang action research and classroom action research yang biasanya kita kenal sebagai PTK atau penelitian tindakan kelas. Di Hopkins itu ada 3 siklus. Pertama prasiklus, kedua siklus 1, ketiga siklus 2. Nah, ketika siklus 1 dan 2 itu belum mencapai target, maka dilanjutkan sampai ke siklus N. Siklus N itu berapa? Siklus yang tidak terhingga, namanya N, bilangannya tidak terhingga, jadi tidak batasi. Sampai penelitian Anda tuntas, misalnya untuk menuntaskan hasil belajar. Ya. Kembali pada slide scan-scanan saya tentang PTK. Pada tahap pertama, yaitu prasiklus. Di prasiklus ini, teman-teman, kita bisa memulainya dengan membuat need analysis atau analisis kebutuhan. Pertama dengan apa? Ini, dengan wawancara guru, siswa, kemudian orang tua siswa misalnya. Bentuknya apa saja? Pertama, dalam bentuk observasi. Instrumennya apa? Lembar pengamatan, lembar analisis kebutuhan. Yang sebelum-sebelumnya seperti sudah saya sampaikan, perihal tentang contoh lembar pengamatan dan lembar analisis kebutuhan. Misalnya, kriteria tentang kondusivitas kelas. Di kondusivitas kelas, misalnya, siswa rame, siswa diam, siswa tenang, siswa aktif. Nah, itu adalah misalnya aspek-aspeknya yang dinilai. Nah, pada lembar observasi atau lembar pengamatan itulah yang digunakan. Ya. Jadi simple saja. Kemudian yang kedua pakai angket atau kuesioner. Misalnya angket kebutuhan siswa guru. Contohnya di dalam pertanyaannya itu seberapa seringkah guru menggunakan LKS misalnya. Atau seberapa seringkah guru menggunakan PowerPoint atau guru menggunakan video dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, angket tentang pembelajaran di kelas. Misalnya, bagaimana sih nak bapak guru atau ibu guru yang sedang mengajar di kelas itu menggunakan media pembelajaran, gitu. Apakah menggunakan radio, PowerPoint, video, atau diajak di luar ruangan, misalnya seperti itu. Itu contoh angket kuesioner. Angket atau kuesioner, mohon maaf, angket atau kuesioner, itu sama. Kuesioner ya angket ya kuesioner. Angket ya bentuknya pertanyaan ya. Kemudian tahap 3, dokumentasi. Dokumentasi adalah pencarian atau penggunaan hasil belajar, misalnya video recorder, smartphone, atau voice recorder sebagai bahan untuk penelitian kita. Dokumentasi sudah saya jelaskan sepertinya kemarin, intinya teknik dokumentasi adalah apapun yang terdokumentasikan atau terekam lah ya, baik dalam bentuk video, dalam bentuk suara, kemudian dalam bentuk kertas dan lain sebagainya, foto juga boleh. Itu masuk pada dokumentasi. Nah, prasiklus itu apa fungsinya? Dokumentasi pada prasiklus itu apa fungsinya? Misalnya, mau mengambil hasil belajar siswa di tahun ajaran semester 1 misalnya. Itu dijadikan sebagai prasiklus. Oh, ternyata hasilnya kurang memuaskan atau kurang di bawah KKM, sehingga perlu ada tindakan. Nah, tindakan itu yang dinamakan nanti masuk pada siklus 1 dan siklus 2. Tindakannya berupa apa? Misalnya penerapan metode TGT misalnya. Ya, tim games turnamen misalnya.
Nah, setelah kita melakukan analisis kebutuhan, nah, ini yang saya sampaikan tadi. Choose method or model. Memilih metode dan model pembelajaran. Misalnya STAD, TGT, Direct Instruction, Active Learning. Ini banyak ya. Nah, terserah mau milih apa. Yang penting disesuaikan dengan materi ya. Disesuaikan dengan materi atau tema. Jangan sampai misalnya role playing tapi praktikum IPA misalnya. Apa eksperimen ya nggak cocok, role playing ke eksperimen, jadi harus disesuaikan. Kemudian state the problem atau nyatakanlah masalah yang ada. Ketika need analisis kebutuhan telah dilaksanakan, kemudian metode dan model telah diputuskan, maka nyatakanlah masalah itu. Karena ketika jenengan wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi, itu pasti muncul masalah di sekolah itu. Nah, apa masalahnya? Contohnya, nilai matematika siswa MI rendah di bawah KKM. Misalnya rata-rata 60, sedangkan KKM-nya 80 misalnya. Itu masalah. Masalah dari mana? Ya dari analisis ini. Dari observasi, angket, dokumentasi, itu. Kemudian yang kedua, perilaku siswa atau kesopanan siswa rendah. Wah, misalnya jenengan ngamati, oh nggak unggah-ungguh ini, nggak salaman, nggak apa kalau jalan di depan guru ini kurang sopan misalnya dari hasil observasi di sekolah, itu masalah. Nah, kemudian contoh masalah ketiga yaitu tingkat kepedulian siswa pada lingkungan rendah. Contohnya ketika istirahat anak-anak jajan cilok misalnya atau jajan-jajan di sekitar sekolah, membuang sampahnya sembarangan, nggak di tempat sampah, atau kelas itu kotor terus setiap hari jadwal pikir nggak berjalan, itu masalah. Nah, masalah itu dari mana diketahui? Ya dari observasi, misalnya sebelumnya, oh ternyata saya setelah mengamati tingkat kepedulian siswanya itu rendah. Kemudian misalnya saya foto, oh ternyata iya juga. Jadi di samping observasi juga saya foto. Nah, masalah. Nah, ketika analisis kebutuhan, metode atau model dan state the problem atau menyatakan masalah itu sudah muncul, maka itu sudah masuk pada prasiklus. Tinggal jenengan eksekusi di laporan PTK. Masuk pada tahapan kedua yaitu siklus 1. Di Hopkins itu ditulis plan atau rencana ya. Jadi plan, act, observe, reflect. Rencana, aksi, pengamatan, refleksi. Terus revise plan atau revisi rencana, aksi atau penerapan, observe atau pengamatan, reflect atau refleksi. Ini terus ini sampai siklus N. Nah, jadi ini adalah, lihat ya kursor saya, ini adalah siklus 1, sedangkan siklus 2 adalah yang ini, yang revise plan. Saya adopsi dari Hopkins. Nah, di siklus 1, rencana itu berupa apa? Pertama, rencana membuat RPP. Nah, ketika prasiklus sudah selesai, Anda harus membuat rencana. Rencananya apa bentuknya? Nah, membuat RPP. Kemudian membuat soal-soal misalnya untuk diujikan nanti. Kemudian membuat kunci jawaban. Kemudian membuat media pembelajarannya. Kemudian juga jangan lupa untuk membuat pengamatan, lembar pengamatan atau instrumennya. Apa yang dibutuhkan untuk itu tadi mengamati siswanya. Oke. Mengamati siswanya. Kalau misalnya tidak membutuhkan soal dan kunci jawaban, buatlah yang sesuai dengan modelnya. Misalnya, kalau menerapkan role playing, buat skenario teksnya, percakapan atau dialog antar tokoh misalnya, antar tokoh itu. Nah, ketika itu sudah dibuat, rencana sudah dibuat, maka masuk pada action ya, atau tindakan. Nah, tindakan ini dalam bentuk apa? Minimal itu 2 pertemuan atau 2 JP, jam pembelajaran. Kemudian gunakan metode atau model media. Ya, gunakan metode model media yang telah dirancang atau dibuat tadi. Misalnya telah membuat mock-up lah, atau 3 dimensi misalnya. Nah, nanti diterapkan di itu. Metodenya medianya disesuaikan juga.
Misalnya itu 3 dimensi, atau misalnya video, atau misalnya media lingkungan, boleh. Maksudnya menyiapkan tempat untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Misalnya di sebuah ruangan dihias, di situ ada balon-balonnya, ada pitanya misalnya. Tapi juga disesuaikan dengan metodenya. Ketiga, seperti pembelajaran mikro, ada kegiatan inti, awal, dan penutup. Saya agak terlupa, tapi jenengan sepertinya sudah menempuh pembelajaran mikro di Bu Mutmainah ya. Nah, di situ ada kegiatan inti, awal, dan penutup. Nah, di situ dituangkanlah di RPP tadi. Nah, pada tindakan itu dilaksanakan. Jadi RPP dibuat, kemudian ditindakkan atau dilaksanakan atau diterapkan. Nah, kemudian jangan lupa untuk mencatat tanggal, waktu, jam. Nah, ini untuk dokumentasi itu. Kemudian pada tahap 3, observation atau observasi pengamatan. Libatkanlah beberapa observer selama mengajar. Boleh guru, dosen, mahasiswa, kepala sekolah, penjaga juga boleh kalau bersedia, penjaga sekolah, dan lain-lainnya. Gunanya apa? Yaitu untuk merekam semuanya itu, biar terdokumentasi atau biar terobservasi secara maksimal. Observasi tergantung pada luaran yang ingin diteliti dari siswa, misalnya hasil belajar. Jadi harus disesuaikan. Kalau hasil belajar yang diamati ya cara dia mengerjakan, jujur atau enggak misalnya. Keaktifan. Nah, kalau keaktifan yang dinilai adalah siswa angkat tangan kalau guru mempersilahkan untuk bertanya, atau guru mempersilahkan jika ada siswa yang tidak paham. Nanti kemudian guru memberikan hadiah. Itu observasi keaktifan. Kemudian kepekaan sosial misalnya, oh ketika anak itu ada teman yang kurang mampu atau membutuhkan, ternyata dia menolongnya, atau di dalam kelas itu sangat guyup rukun, sangat tolong menolong, sangat peduli terhadap orang lain, sangat peduli terhadap rekan-rekannya dan guru-gurunya. Nah, itu sikap simpati. Simpati tidak hanya ditularkan atau diterapkan pada manusia, tapi juga pada lingkungan. Misalnya pada ini kegiatan menyiram tanaman di pagi hari, empati, simpati pada lingkungan, kepekaan sosial, simpati terhadap misalnya ada teman yang orang tuanya meninggal, simpati dengan apa? Dengan takziah, ngaji, dan lain-lain. Nah, observasinya dalam bentuk apa? Ini agak pelat ya ke bawah nulisnya, tapi tidak apa-apa. Gunakan rating scale jika perlu. Rating scale itu apa? Skala pengukuran ya, atau skala Likert. Pasti sudah paham yang saya jelaskan yang lampau-lampau, pakai skor 1 sampai 5 misalnya. SB sangat baik untuk skor 5 misalnya. Skor 5, SB sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, ataukah 1 SK sangat kurang misalnya, seperti itu. Selanjutnya tampilkan hasil observasi dengan tabel, kemudian gunakan diagram batang atau grafik. Di Microsoft Word itu ada untuk menu untuk membuat diagram atau tabel atau grafik. Di situ ada. Nanti saya adalah di Word ya. Kan Word-nya masing-masing. Jadi saya fokus pada PDF ini saja dulu. Itu ya. Gunanya apa? Jadi grafik dan batang, ya diagram batang itu adalah untuk merepresentasikan hasil tabel kepada halayak pembaca agar mudah dipahami. Kalau jenengan baca tabel pasti bosan lah ya, dan juga mungkin melihat angka yang mumet lah. Maka ditampilkan grafik yang ada warnanya, ada apa garis-garisnya naik turun, apakah naik apa turun, nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya yaitu gunakan instrumen penelitian yang sesuai. Contoh hasil belajar dengan soal yang saya sampaikan tadi, sikap sosial dengan lembar observasi, pendapat siswa dengan angket. Apakah boleh untuk ditukar-menukar, misalnya sikap sosial dengan angket misalnya? Boleh, tapi harus sesuai. Bagaimana cara menyesuaikannya? Yaitu konsultasikan dengan dosen pembimbing atau dikonsultasikan dengan ya guru boleh, orang tua, kalau orang tuanya pendidik ya, kemudian dosen, seperti itu.
Kemudian yang tahap keempat. Nah, tahap keempat yang ini ya, refleksi atau refleks, yaitu evaluasi semua hasil tindakan, kendala yang muncul, dan ketercapaian target yang ingin dicapai. Jadi sebenarnya ketika jenengan melakukan siklus 1, itu sebenarnya sudah mencapai target nggak hasilnya? Apa di atas KKM atau enggak? Atau malah menurun? Nah, ketika rata-rata kelas yang prasiklus itu 65, ternyata jenengan mengajar dengan TGT, dan kok malah menurun hasilnya, rata-ratanya menjadi 45. Setelah dievaluasi, ditelisik-telisik, ternyata metode saya nggak sesuai misalnya. Nah, itu penemuan baru. Nah, masuk PTK. Jadi sebenarnya PTK itu nggak harus meningkat, tapi ketika ada penurunan siklus, itu guru, apa yang harus dilakukan guru? Caranya itu apa? Nah, itu sebenarnya yang menjadi pembaruan yang bisa dijadikan sebagai penelitian dan juga dijadikan sebagai rujukan tolak ukur untuk peneliti, untuk guru, untuk dinas pendidikan, untuk pemerintah, untuk mengevaluasinya. Oh, ternyata metode ini nggak sesuai dengan materi ini. Nah, itu ya. Jadi paradigma bahwa PTK harus meningkat, itu salah. Yang memang umumnya yang namanya PTK yang memang harus meningkat. Tapi kalau menurun pun itu juga nggak apa-apa. Karena itu juga bagian dari penelitian. Ya, malah justru itu loh, ini kenapa kok menurun? Wah, perlu diinvestigasi nih, seperti polisi. Investigasi, mana yang nggak sesuai nih? Oh, ternyata metodenya nggak sesuai dengan materi saya. Oh, pantes, hasilnya menurun, misalnya seperti itu. Selanjutnya, tulislah pembahasan terkait hasil. Ya, ini pada ya hasil penelitian atau hasil dan pembahasan. Jadi hasil dari siklus 1 kemudian dibahas misalnya. Nah, selanjutnya yaitu solusi untuk masalah yang muncul. Ketika terjadi penurunan hasil belajar siswa, solusi apa yang diberikan misalnya? Oh, saya mengubah metode saya. Oh, saya menggunakan media yang lebih inovatif. Oh, saya lebih intens untuk memperhatikan siswa sehingga siswa biar fokus terus pada pelajaran misalnya. Dan solusi-solusi yang lain yang di situ untuk mengatasi masalah yang muncul. Nah, kemudian kalau siklusnya dari prasiklus ke siklus 1 itu naik, bagaimana Pak? Kan seakan-akan tidak ada masalah yang muncul. Nah, ya pasti ada masalah. Di situ kan biasanya belum tuntas. Belum, selamat datang Mbak Nova. Belum tuntas untuk apa? Sampai pada KKM. Biasanya pada prasiklus 45 rata-ratanya. Kemudian di siklus 1 itu 50. Nah, baru siklus 2 ditingkatkan lagi. Itu ya. Jadi nggak ada yang namanya masalah langsung tuntas gitu. Nggak ada. Jadi harus ada solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah itu. Saya tambahkan lagi bahwa ada beberapa PTK itu yang siklus 1 pun sudah tuntas. Ada. Jadi dari prasiklus langsung masuk siklus 1 itu yang tuntas. Jadi misalnya si prasiklusnya 50 rata-rata. Kemudian masuk siklus 1 itu sudah 75 misalnya. Tuntas. Itu ada. Jadi tidak perlu lagi siklus 2. Nah, siklus di selanjutnya itu sebenarnya fungsinya adalah untuk menuntaskan target ini loh. Terkait hasil juga, terkait dengan target atau capaian yang dituju. Target atau capaian yang dituju kalau di kurikulum 2013 ya itu adalah KKM. Sehingga ketika sudah hasilnya sudah melampaui KKM ya sudah, ya bolehlah, boleh. Jadi misalnya siklus 1 itu tuntas, ya nggak usah siklus 2, siklus 2. Siklus 2, siklus 3, dan siklus N. Tapi kalau belum tuntas, ya dilanjutkan. Tapi kembali lagi pada umumnya PTK itu sampai siklus 2, bahkan ada siklus 3, siklus 4. Ya memang ada efek samping lah, misalnya waktu yang lama, biaya. Kemudian siswa juga mungkin atau bosen misalnya. Misalnya seperti itu. Ya, selamat datang Mbak Mira. Nah, saya lanjut pada siklus 2. Nah, siklus 2 ini adalah lanjutan dari siklus 1.
siklus 2 ini tidak wajib dilakukan jika hasil belajar atau target RPP-nya itu sudah tuntas di siklus 1, sehingga nggak perlu dilanjutkan. Nah, sama di siklus 2 isinya yaitu yang pertama yaitu perbaikan rencana atau ini tadi revise plan atau merevisi rencana. Ya, merevisi tindakan. Bagaimana caranya? Ya itu tadi RPP-nya dibenahi lagi, medianya lebih inovatif lagi, metodenya misalnya, ternyata saya nggak sesuai, diedit lagi, digunakan yang lebih inovatif lagi. Kemudian tindakan yang kedua yaitu tindakan sama dengan yang tadi, yaitu diterapkanlah RPP itu sampai pada observasi lagi, sampai pada refleksi lagi. Nah, sampai pada refleksi, kemudian muncul hasilnya, ternyata sudah tuntas di atas KKM, alhamdulillah. Jadi penelitian ini, PTK ini selesai pada siklus 2. Namun apabila di siklus 2 ini belum mencapai KKM, maka dilanjutkan di siklus N. Siklus N itu berapa? Tidak terhingga. Nah, kalau di kasus ini misalnya siklus ketiga, misalnya dilanjutkan lagi, yaitu perbaikan rencana tindakan terus seperti itu. Makanya kan di sini baganya itu muter ini. Nah, ini lihat kursor saya, kursor. Nah, muter kan, terus. Nah, maksud dari arah panah ini adalah siklus N terus ini sampai ke bawah. Kalau misalnya memang belum tuntas, itu ya. Jadi perlu ditanamkan pada benak atau pada logika atau pada perspektif bahwa PTK itu tidak harus meningkat, tapi karena ya lumrahnya di Indonesia, namanya di pada PTK di Indonesia deskripsi itu harus meningkat, ya seakan-akan itu harus meningkat semua, harus berhasil di siklus 2, padahal enggak. Kalau menurut Hopkins ya, karena Hopkins ini ya peneliti atau ilmuwan lah atau ya dosen lah itu. Jadi kita harus kembali pada pakem aslinya, seperti itu ya. Nah, sedikit ini yang terakhir yaitu tadi yang dinamakan perbaikan rencana, itu tindakan dilakukan jika pada siklus 1 target belum tercapai. Ya, memang ya tadi saya sampaikan juga. Jadi, kalau setiap siklus itu masih ada yang belum tuntas, itu harus diperbaiki. Dari apa? Ya, dari RPP tadi, dari metode, dari media, dan lain sebagainya ya. Nah, siklus N dilakukan jika siklus 1 dan 2 belum memenuhi target. Ya, saya sampaikan tadi. Sampai pada ketuntasan itu. Itulah yang dinamakan dari PTK. Ya.